Iman itu bisa mengalahkan apapun dan mengatasi kondisi keterbatasan dan kelemahan apapun, bahkan ketika kita berdosa. Inilah yang dapat kita maknai dari dua bacaan suci yang telah kita dengar, sekaligus juga kita merayakan misa untuk mengenang 3 tahun meninggalnya Papa Marius Ego. Haleluya. Haleluya. Datanglah padaku, kalian yang letih dan berbeban berat, maka aku akan membuat kalian lega. Haleluya. Haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Matius segera berdiri dan mengikuti Yesus. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa. Makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Melihat itu, orang-orang Farisi berkata kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Maka pelajarilah arti sabda ini. Aku menginginkan belas kasihan, bukan persembahan. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Iman itu bisa mengalahkan apapun dan mengatasi kondisi keterbatasan dan kelemahan apapun, bahkan ketika kita berdosa. Inilah yang dapat kita maknai dari dua bacaan suci yang telah kita dengar, sekaligus juga kita merayakan misa untuk mengenang 3 tahun meninggalnya Papa Marius Ego, juga hari ini hari Jumat pertama. Jumat pertama itu selalu identik dengan kita devosi kepada hati kudus Yesus yang selalu mengalirkan kasih dari hatinya yang terluka. Maka perayaan Ekaristi ini juga untuk kita mendedikasikan dengan penyembahan sakramen Maha Kudus. Tadi saya sudah siap 2 hosti besar, nanti kita sebentar hening sejenak untuk kita menyembah sakramen Maha Kudus. Jumat pertama. Dan hari ini kita punya lagu antar bacaan, tadi itu lagu kesayangannya Papa Marius kan, "Kasihmu mengalir seperti air, di waktu siang pun tetap mengalir." Tentu cocok dengan kita merayakan misa ini siang jam 12. Dan kasih Allah juga mengalir di siang bolong ini. Kasih apa itu? Terutama kalau kita bicara kasih Allah itu paling penting karena Tuhan itu cinta pada orang berdosa walaupun membenci dosa. Makanya kemarin waktu kita misa di IKAS, kan saya singgung tentang Tuhan itu jatuh cinta pada orang berdosa, makanya dia mau mampir di rumah Sakeus dan makan di sana, walaupun kemudian orang Farisi bertanya, "Ngapain gurumu makan di rumah orang berdosa?" Nah, persis sama dengan Injil hari ini, ketika dia makan di rumah pemungut cukai, dan uniknya, begitu Yesus sudah mampir di rumah pemungut cukai, orang-orang berdosa semua yang datang kumpul. Kenapa ya? Biasanya orang kalau berdosa itu takut Tuhan, tapi mereka ini sudah berdosa malah mepet ke Tuhan. Hal yang bertentangan dengan kita, seperti khotbah di rumah tadi malam kan.
kita itu merasa bahwa kalau kita sudah berdosa, bersalah, kita makin jauh dari Tuhan dan merasa tidak layak untuk dekat dengan Tuhan. Padahal Tuhan itu tunggu itu orang berdosa datang. Mungkin karena dalam hidup kebiasaan sehari-hari, kita itu kalau sudah bersalah dan berdosa, pasti dipojokkan dan disudutkan oleh orang. Diomong-omongin oleh orang. Jadi kita kan kalau sudah kejebak dosa, pasti rame-rame jadi bahan perbincangan dan olokan orang. Maka kita itu semakin disudutkan, semakin stres. Kenapa? Sudah berdosa, sudah jatuh, diomongin, diolok-olokin. Nah, itulah seleranya manusia. Suka memojokkan orang kalau orang sudah berdosa. Tapi kalau Tuhan, justru dia tunggu itu orang berdosa datang. Nah, masih ingat kan kisah cerita? Kita kan banyak punya cerita-cerita yang kelam juga dalam hidup. Pasti Papa Marius pernah alami, Papa Mbai pernah alami, Papa Nolan pernah alami, Papa Angel pasti pernah alami, Papa Osin pernah, Papanya Jelsi pernah. Ini kan kita semua pernah jatuh dalam kondisi di mana kita itu seperti terlempar, tapi orang omong-omong dan persoalkan terus. Nah, itu yang buat kita makin tersiksa dan tersudutkan. Kalau di kota besar itu banyak orang yang sakit dan stres karena dipojokkan. Jadi kalau sudah punya masalah, orang tidak mau bergaul, biarkan dia hidup sendiri, dan itu yang membuat orang stres. Makanya kalau di kota besar, ruang adorasi atau ruang doa itu paling laris. Kenapa? Banyak orang stres yang cari pelarian di ruang doa. Memang sih beda tipis antara orang mau jadi suci dan orang stresnya, kakak susternya. Kita di kota kan kayak Labuan Bajo juga mereka memamilan mereka. Di kota itu orang juga takut pergi berdoa karena pemikirannya kalau semakin orang sering berdoa pasti dia punya banyak masalah. Makanya dia datang berdoa. Kadang-kadang juga orang takut. Nah, kita juga di kampung begitu. Kalau orang rajin berdoa nanti bilang, apa kata daun rajin itu. Jadi hidup kita itu kemarin saya bilang di misa di IKAS itu, makanya hidup itu jangan menggantungkan kebahagiaan pada penilaian dan kata orang. Karena penilaian manusia sering memojokkan dan membuat kita tersakiti. Tapi Tuhan punya penilaian berbeda. Apalagi kalau sudah bersalah dan berdosa, seperti sudah tidak ada gunanya lagi hidup itu. Tapi justru Tuhan itu pakai orang yang oleh dunia dianggap tidak pantas, tidak layak. Lihat saja Matius yang dipanggil Yesus. Dia kan pemungut cukai. Dia bilang, sini ikutlah aku. Dan kemarin saya bilang apa? Kalau pemungut cukai itu berarti dianggap koruptor, orang berdosa, tidak pantas dan tidak layak. Tapi justru orang ini yang Yesus panggil. Lalu dia kumpul di rumah orang berdosa dan pemungut cukai, makan bersama. Lagi-lagi orang yang menganggap diri suci dan kudus berkomentar. Itu orang-orang Farisi. Ngapain gurumu makan di rumah orang berdosa? Nah, kali ini Yesus beri jawaban kan, bukan orang sehat yang memerlukan dokter, orang sakit. Aku datang bukan untuk orang-orang suci dan kudus, tapi orang-orang berdosa. Bukan untuk orang-orang benar, untuk orang-orang bersalah. Nah, disinilah kita juga lihat Abraham. Abraham dalam bacaan pertama. Abraham ini kan, kalau kita simak bacaan pertama di sana kemarin, itu dia punya 2 orang istri dan 2 punya orang anak kan. Satunya Hagar melahirkan Ismail. Satunya Sarah melahirkan Ishak. Nah, Hagar ini hanya pembantu. Waktu itu Sarah belum juga mengandung, maka Sarah ini istri yang sahnya Abraham kasih kesempatan kepada Abraham. Ya sudah, yang penting kita ada anak, biar kau sama pembantu saja. Jadi ini direstui dulu sama Sarah. Tapi Allah ini punya pilihan berbeda. Dan kita dengar dalam bacaan kemarin, Allah itu tidak mau menjadikan Ismail itu sebagai pewaris rahmat sebenarnya ya. Yang diorbitkan jadi pewaris rahmat itu Ishak, harus anak dari Sarah. Maka setelah melahirkan Hagar, Tuhan kasih anak kepada Sarah. Dan dalam bacaan pertama hari ini kita menemukan Abraham itu sangat mencintai istrinya Sarah. Hagar itu karena kebetulan saja, karena terpaksa, karena kondisi. Maka dalam bacaan pertama kita mendengar begitu Sarah mati,
Abraham bersedih dan dia minta kepada Tuhan cari tempat yang baik untuk dia dimakamkan. Itu yang namanya cinta mati itu, cinta sampai mati. Saya teringat dengan satu orang di negara waktu dia punya istri meninggal. Setelah punya istri meninggal, dia bikin kubur dan di kubur itu dia buat 2 batu nisan yang sudah lengkap antara istrinya dan dia yang masih hidup. Saya tanya, kenapa kau buat memang? Ya Romo, karena saya cintai dia sampai dia mati. Jadi saya mau jadikan dia tetap jadi istri sampai mati. Cinta mati. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita setia mencintai, itu yang mengalirkan rahmat dan berkat. Maka kemudian ketika Tuhan betul melihat iman Abraham dan kesetiaan Abraham, Tuhan dengar doa Abraham. Kan Abraham berdoa kemudian setelah istrinya dikasih tempat kubur yang bagus, dia minta supaya anaknya dikasih jodoh yang bagus, Ishak. Itu Tuhan minta, Abraham minta, dan Tuhan mau kasih. Jadi walaupun ada yang berkeberatan, tapi Abraham bilang, saya harus punya anak, menikah dengan jangan dari keturunan dulu, harus cari yang lain. Maka dikasihlah, siapa tadi namanya itu putri? Ribka. Dikasihlah Ribka, istri idaman. Dan apa yang terjadi dengan Ishak? Setelah dikasih Ribka, dia pergi sungkeman di kubur mamanya. Lalu menikahlah mereka. Jadi ini sebuah contoh dan gambaran bagaimana menjadi orang tua. Sering saya bilang ke kita ini orang Poco ini, orang tua kita bukan orang kaya, bukan barisan kelompok elit, tapi mereka punya iman yang besar, dan mereka membesarkan anak-anak dan kita dengan iman itu. Maka kita ini, generasi ke bawah ini, harus hidup dengan kebesaran iman dan membesarkan iman itu. Jadi iman yang besar bisa mengalahkan apapun. Hasilnya apa? Walaupun mereka menganggap mereka orang yang hidupnya pindah-pindah, tapi rahmatnya banyak. Dia tinggal di Kilit, kasih banyak rahmat untuk kita. Dia ke Ketang, kasih banyak rahmat untuk di sana. Dia ke Wangkung, kasih banyak rahmat untuk di sana. Dan saya rasa paling banyak rahmatnya Manggau itu kasih kita di Kilit ini. Banyak, cuman kita yang tidak menyadari itu. Itulah yang ingin saya mau katakan, warisan iman mereka itu penting. Karena mereka itu Abraham zaman now yang kita lihat. Iman yang besar bisa mengalahkan apa saja dan bisa membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Makanya Yesus bilang, imanmu yang menyelamatkanmu. Itu penting. Jadi penting sekali iman. Itulah yang menyelamatkan Abraham dan keturunannya, sehingga Abraham selalu terberkati dan mewariskan banyak berkat. Nah, keluarga kita itu terberkati karena apa? Iman. Iman itu juga bisa membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Walaupun orang lihat kita tidak pantas dan tidak layak, tapi kalau kita punya iman yang besar, Tuhan akan membuat kita pantas dan layak. Contoh, Papa Marius kan bukan orang di sini, bukan keturunan orang besar, tapi coba lihat berapa lama Papa Marius jadi ketua dewan. 30 ya, 30 tahun. Bahkan dipandang sebagai orang cacat karena terikat dengan G30S PKI kan. Di mata pemerintah dan orang itu sudah cacat, tidak pantas, tidak layak. Tapi apa? Tuhan mau pakai. Tuhan mau pakai. Dulu juga saya ingat, saya pernah cerita, itu kan dulu Papa sama Mama Ima itu orang banyak menolak untuk menikah karena tidak cocok kan. Gitu juga Papa Deo. Tapi coba kamu lihat, justru dari pasangan yang orang bilang tidak pantas, tidak layak, Tuhan kasih rahmat. Anaknya bisa jadi imam, rata-rata sukses. Dan kita punya orang tua ini, orang memang selalu memandang, ini kan tidak pantas, tidak layak. Tapi Tuhan membuat jadi besar. Papa Deo, Papa Incek, Papa Marius, Papa Mbay. Kenapa? Punya iman yang besar itu modal kuat. Kita kemana saja kalau punya iman yang besar, kita akan selalu dicintai dan disayangi oleh Tuhan. Karena sejatinya itu Tuhan sayang dan cinta pada orang berdosa. Seperti kata Yesus, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Aku datang bukan untuk orang-orang benar, tapi untuk orang-orang berdosa. Tapi juga tidak berarti bahwa rame-ramelah menjadi pendosa. Tidak. Kalau dosa itu otomatis kita lakukan. Yang paling penting kalau sudah berdosa, jangan lupa berbalik kepada Tuhan. Itu yang paling penting. Kalau sudah berdosa,
jangan lupa berbalik kepada Tuhan. Makanya Tuhan itu suka sekali cerita tentang anak bungsu yang hidupnya nggak karu-karuan, tapi dia kembali untuk kembali kepada bapaknya. Dan bapaknya senang. Dan bacaan Injil kemarin di rumah kali ya, saudara, yang Tuhan bilang apa? Ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat. Lebih daripada 99 orang yang menganggap dirinya benar. Jadi Bapak Ibu, mose di teho tema tema panendeko, itu pasti. Tapi yang paling penting, punya iman untuk menyadari Tuhan itu cinta dengan kita orang berdosa. Yang penting selalu berbalik dan kembali. Makanya juga dalam bacaan Injil bilang apa? Persembahan yang terbesar adalah kasih sayang. Itu yang paling penting. Dan ini cocok karena hari ini kita merayakan Jumat pertama untuk merasakan bahwa Allah itu mengasihi kita melalui hati Yesus yang Maha Kudus yang kita sembah dalam sakramen Maha Kudus. Nah, ini juga cocok untuk kita memaknai karena ini juga kan tahun Yobel, tahun tahun kerahiman Allah dengan tema pesiarahan harapan. Jadi tahun 2025 pasti kamu di sini tidak terlalu merasakan makna dari tahun itu, tapi kami di sana merasakan tahun itu karena beberapa pintu gereja itu dibuka sebagai Porta Santa, pintu suci. Orang yang melewati gereja itu mendapat indulgensia penuh atas dosanya, tapi mengaku dosanya. Kamu di sini pasti tidak terlalu sampai ke sana. Tapi ini baik untuk kita disadarkan bahwa Tuhan itu Maha Rahim, Maha Murah, dan sangat mengasihi kita, bukan karena kita kudus dan suci, tapi karena kita merasa diri berdosa dan bersalah. Kita berdoa untuk Papa Marius dan semua keluarga kita yang telah meninggal, karena mereka juga mati dan meninggal sebagai orang berdosa, tapi oleh kematian Kristus, dosa dan kesalahan mereka dikuburkan, sehingga kebangkitan dan kenaikan Kristus ke surga, juga kita doakan dan kita percaya membangkitkan dan menaikkan mereka ke surga, sehingga Papa Marius dan semua keluarga kita yang sudah meninggal menjadi anggota keluarga kudus di surga, dan di surga menjadi para kudus, bersama para kudus selalu menjadi pendoa untuk kita, keluarga-keluarga yang tinggal dan sedang berjuang di dunia ini. Semoga Tuhan memberkati kita. Kita lanjutkan dengan persembahan. Dalam dunia yang sedang terkapar, yang buat kita tercerai berai, kadang ada rasa takut kehilangan. Kuatkanlah iman pada Sang Pencipta. Saat hati diselimuti gelisah, datanglah berpasrah di hari bahannya. Ciptanya takkan pernah sirna buat kita. Dia akan selalu memberikan rasa